program-program yang dimiliki Pemprov DKI ini harus berada dalam satu payung yang sama sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Sedangkan kalau kita melihat logo dari Jack Habitat terdapat huruf kapital A yang mirip seperti anak panah. DP 0 rupiah. Nah, ini kan merupakan program strategis untuk memfasilitasi warga DKI Jakarta berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak huni, nyaman, dan juga terjangkau. Hai milenials, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Harus. Karena apa Nuka? Kalau kita bahagia imun kita naik, bagus. Dan Bener. kita semua memang harus berhak bahagia, Besti ya. Kita semua berhak bahagia, nggak hanya satu orang, pokoknya gitu. Selamat pagi. Semoga pagi ini kalian terhibur dengan kita berdua cuap-cuap ya. Pastinya hanya di program Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV seperti biasa, matanya Indonesia. Senang banget tentunya bisa ketemu lagi sama kita berdua. Ada Aisyah Gray di sini, ada Nuka Azwita juga di sini, dan kita berdua akan menyapa kalian dengan berita, cerita, informasi, tips apapun dari dalam dan juga luar negeri. Iya benar banget. Nah di sini siapa penduduk Jakarta, karena kita akan membahas tema utama kita seputar Jakarta nih. Nih Nuke dari lahir di Jakarta kan? Aku Jakarta. Nah gimana nih kesan-kesannya Ibuku asli Jakarta. sebagai orang yang lahir dan besar di Jakarta, punya orang tua juga asli Jakarta. Menurut kamu nih yang paling Jakarta banget tuh apa? Apanya nih? Yang nggak ada di kota lain, cuman ada di Jakarta. Makanannya mungkin? Makanan. Budayanya mungkin? Budayanya. Ya kan? Adatnya? Ondel-ondel. Nah itu dia. Cuman ada di Jakarta tuh. Kerak telur. Kerak telur, bener banget. Terus roti buaya. Roti buaya ya kan. Asal jangan buaya darat. Ih, banyak juga di Jakarta. Kalau buaya darat memang di seluruh Indonesia ya. Iya, tapi nggak hanya di kota-kota besar, sekarang di kota-kota terpencil pun sudah mulai itu ada buaya-buaya. Benar banget, dan juga sebagai kota nih yang punya paling banyak gedung dan juga mall di Indonesia gitu ya. Ini kan pastinya padat banget gitu, penduduknya tuh banget gitu. Nah tentunya nih seiring waktu berlalu gitu kan, memiliki rumah hunian nih jadi salah satu hanya sekedar angan-angan rupanya ya, dan juga cukup sulit untuk didapat. Kenapa sih? Tentunya apalagi kalau bukan harga hunian yang semakin hari semakin mahal banget. Untuk itulah pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini memunculkan gagasan. Lagi-lagi gagasan ya kan, mengenai hunian murah bagi masyarakat menengah ke bawah ya kan. Bener nggak ya? Mudah-mudahan sih kali ini ya. benar terrealisasi. Iya kan, gitu. kalau misalkan DP 0% udah ada, tapi cicilannya. Oke. Nah karena hal itulah ya, pada Agustus lalu nih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan logo dan juga galeri huni Jack Habitat di Taman Marta Tiahahu Blok M. Fasilitas ini tentunya dibuat dengan tujuan menyatukan atau mengintegrasikan layanan pemukiman dan perumahan di ibu kota yang berkualitas katanya. Iya sih, ini udah sering banget terdengar ada hunian murah gitu ya kan, saking murahnya nggak jadi-jadi. Iya. Kayak gitu. Oke, tapi ini dengan adanya Jack Habitat ini, masyarakat diharapkan nantinya akan lebih mudah lagi dalam melihat berbagai program hunian milik Pemprov DKI Jakarta, seperti rumah DP 0 rupiah yang tadi udah Aisyah Gray singgung. Bener. Terus ada rumah susun hak sewa atau rusunawa, dan juga ada rumah susun hak milik atau rusunami. Nah, upaya integrasi galeri hunian Jack Habitat ini sebenarnya sama seperti pengintegrasian sektor transportasi umum di wilayah ibu kota. Namun,
Jack Habitat lebih mengintegrasikan program hunian dari Pemprov DKI Jakarta. Karena kalau menurut Bapak Anies Baswedan selama hampir 5 tahun memimpin Jakarta, program-program yang dimiliki Pemprov DKI ini harus berada dalam satu payung yang sama sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Gitu katanya. Iya benar banget, jadi harus saling terintegrasi gitu ya. Nah kalau misalkan kita ngelihat namanya gitu kan, Jack Habitat. Nah ini tuh katanya berasal dari dua kata, yaitu Jak dan juga Habitat. Jak itu kan singkatan dari nama kota Jakarta, udah pasti ya. Nah sedangkan Habitat diartikan sebagai tempat hunian. Sehingga gabungan kedua kata tersebut diartikan sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota yang layak huni gitu ya. Iya betul, mudah-mudahan nggak layak huni sih, sebenarnya layak huni. Harganya yang tidak layak. Mahal banget sekarang ya. Ya apa-apa mahal gitu ya di Jakarta tuh ampun, kayaknya tuh bahkan kalau misalkan orang gitu ya Jakarta kayaknya nggak mungkin banget bisa kebeli rumah ya nggak sih? Iya betul. Betul banget sih. Karena semakin sulit kita menggapainya. Benar, kayaknya semakin aduh gitu ya. Mak, gimana nih Mak gitu kan. Oke, sedangkan kalau kita melihat logo dari Jack Habitat terdapat huruf kapital A yang mirip seperti anak panah. Nah, hal tersebut pun memiliki makna ternyata, yaitu menggambarkan rencana Pemprov DKI ke depannya untuk membangun pemukiman secara vertikal atau ke atas. Hal ini karena pembangunan hunian di Jakarta memang sudah tidak bisa dilakukan secara horizontal ya, karena keberadaan pemukiman sudah semakin padat. Selain itu, huruf kapital A dalam logo Jack Habitat itu terinspirasi dari rumah tradisional kampung Wairebo di Manggarai Barat yang bernama Baruniang gitu. Itu adanya di NTT. Iya, nah itu aku setuju banget ya karena memang semakin padat udah pasti harus pembangunannya itu ke atas. Kalau ke samping nggak mungkin ya, apalagi yang mau digusur ya. Dan selain itu juga terdapat makna lain dari logo Jack Habitat, yaitu peningkatan atau level up program dan kegiatan perumahan serta pemukiman secara signifikan untuk bisa mewujudkan kesejahteraan dan juga taraf hidup masyarakat Jakarta yang lebih baik. Nah makna logo Jack Habitat ini tuh ada 3 hal. Yang pertama, Pemprov DKI Jakarta ini mampu meningkatkan kuantitas penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas dalam periode 2018 hingga 2022 hingga mencetak rekor baru, yaitu 35 tower dan juga 8.296 unit. Wow, oke. Yang kedua, Pemprov DKI Jakarta ini mampu meningkatkan kualitas dan manajemen di rusun umum yang semakin kompetitif dengan hunian komersil seperti fasilitas yang lengkap, integrasi dengan transportasi umum dan layanan online melalui aplikasi bernama Sistem Informasi Perumahan dan Pemukiman atau Sirukim. Dan yang ketiga, ini memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam memiliki hunian dengan harga yang terjangkau. Seperti itu rupanya ya. Nah kalau misalkan kita ngomongin peresmian Jack Habitat. Nah Sirukim yang akan menjadi sumber informasi dan juga akses warga mendapatkan hunian yang layak. Aplikasi tersebut dapat memudahkan masyarakat Jakarta tentunya dalam memperoleh informasi ketersediaan unit hunian kosong dari rumah susun sewa atau rusunawa. Dan langsung bisa mengajukan pendaftaran secara online. Sehingga masyarakat juga bisa mendapat kepastian atas permohonan rusunawa secara cepat. Oke, sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Sarkojo menjelaskan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak atau stakeholder terkait penyediaan layanan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan maupun masyarakat non-MBR yang kesulitan mengakses hunian komersil. Nah gimana nih kalau menurut kamu nih Nuke? Tertarik mungkin? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Enggak. Ya tentunya diharapkan nih kalau bisa yang menempati tempat tersebut adalah masyarakat menengah ke bawah. Karena memang itu dibuat untuk masyarakat menengah ke bawah. Sesuai kebutuhan. Sesuai ya? kebutuhan Iya, gitu jangan kan. nanti tahu-tahu diisinya sama orang-orang yang menengah ke atas. tapi mereka asal beli aja gitu. Ataupun investasi gitu Investasi, ya. Kasihan betul. juga dan kemudian nanti dikasih lagi harganya lebih tinggi. Iya, jadi Kasihan sasarannya nggak tepat. gitu. Gitu. Gak tepat sasaran. Seperti kayak misalkan dulu ada perumahan yang murah banget. Nah itu banyak dibeli sekedar investasi tuh. Perumahan-perumahan yang bersubsidi, jangan salah loh. Karena kan sebenarnya kalau kita mau beli perumahan subsidi itu kan harus ada batas gaji per bulan kita sebenarnya yang Benar. berapa gitu. Tapi ternyata banyak orang yang beli juga
kayak gitu. Penghasilan lebih dari cukup ternyata. Makanya mereka gitu ya. kadang-kadang banyak yang beli lebih dari 1 unit rumah gitu. Ya itu tadi investasi aja, sebenarnya mereka nggak tempat tinggalkan, nggak ditinggalkan. Nah itu kadang-kadang maksudnya yang bisa dibilang nggak tepat sasaran gitu, karena dibelinya bukan sama orang-orang yang memang tadinya menjadi sasaran untuk rumah murah tersebut gitu. Oke, masih banyak lagi nih informasi terkait dengan hunian baru Pemprov DKI Jakarta. Tapi kita mau break dulu sejenak, kita akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana. Ya, tetap di Tetap di Hai sini. Indonesia ya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai millennials, kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik. Masih bersama kita di sini ada Aisyah dan juga ada Nuke yang akan memberikan informasi kepada kalian. Nah, kita akan lanjut nih ngebahas terkait dengan Jak Habitat. Ini kan setelah meresmikan Jak Habitat, pastinya nih beberapa hari setelahnya Gubernur DKI Jakarta atau Bapak Anies Baswedan juga meresmikan 33 tower dan juga 7.421 unit yang berada di 12 kompleks rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Ke-12 rusunawa itu tersebar di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan juga Jakarta Barat. Rusun-rusun tersebut nih dekat dengan akses pendidikan, yang mana pendidikan ini kan merupakan eskalator bagi peningkatan sosial ekonomi. Sehingga dengan begitu warga rusunawa bisa mendapatkan kesempatan untuk menyiapkan masa depan anak-anak mereka sebagai generasi penerus gitu. Yap, selanjutnya ke-12 rusunawa tersebut ini ada beberapa yang akan kita sebutkan, yaitu revitalisasi Rusunawa Penjaringan Jakarta Utara. Ini terdiri dari 4 tower, 20 lantai dengan sekitar 1.000 unit termasuk untuk hunian difabel yang dilengkapi sarana dan prasarananya. Selanjutnya revitalisasi Rusunawa Karanganyar Jakarta Pusat. Di sana terdiri dari 2 tower, ada 16 lantai dengan sekitar 400 unit termasuk untuk hunian difabel yang dilengkapi oleh sarana dan prasarananya juga gitu, sama kayak tadi gitu. Wah, seru banget nih ya, ini mensupport juga dan juga memberikan kenyamanan bagi Difabel ya. difabel gitu ya. Nah ini penting banget nih. Oke, berikutnya nih revitalisasi Rusunawa Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Ini terdiri dari 1 tower, 16 lantai dan saat ini Rusunawa sudah dihuni oleh 105 kepala keluarga yang merupakan warga relokasi dari kebakaran Pasar Gembrong. Terus ada juga nih Rusunawa Peak Pulau Gadung, Jakarta Timur. Terdiri dari 3 tower, 16 lantai dengan sekitar 500 unit. Termasuk untuk hunian difabel yang dilengkapi sarana dan prasarananya juga. Betul, selanjutnya ada Rusunawa Ujung Menteng Jakarta Timur, terdiri dari 2 tower, 16 lantai dengan sekitar 400 unit termasuk untuk hunian difabel yang dilengkapi sarana dan prasarananya. Pembangunan Rusunawa Cakung Barat Jakarta Timur juga nih ada, terdiri dari 3 tower, 16 lantai dengan sekitar 500 unit termasuk untuk hunian difabel yang dilengkapi sarana dan prasarananya juga. Rusunawa Peak Pulau Gadung tahap 2. Wah, tadi udah tahap 1 ya, sekarang tahap 2-nya di Jakarta Timur. Ini tahap 2 terdiri dari 6 tower, 16 lantai dengan sekitar 1.000 unit. Termasuk untuk hunian difabel yang dilengkapi sarana dan juga prasarananya. Terus juga ada Rusunawa Pulau Jahe di Jakarta Timur. Terdiri dari 2 tower, 24 lantai, 750 unit. Dengan sekitar 700 unit termasuk untuk hunian difabel yang juga dilengkapi dengan sarana serta prasarananya. Ya, selanjutnya ada Rusunawa Padat Karya Jakarta Utara. Ini terdiri dari 2 tower, 16 lantai dengan sekitar 300 unit termasuk untuk hunian difabel yang dilengkapi sarana dan prasarananya. Selanjutnya ada Rusunawa Kelapa Gading Jakarta Utara. Terdiri dari 1 tower, 11 lantai dengan sekitar 100 unit. Ini udah juga termasuk untuk hunian difabel yang dilengkapi sarana dan prasarananya. Selain itu ada juga nih di Pulau Gebang Penggilingan Jakarta Timur. Terdiri dari 3 tower, 15 lantai dengan sekitar 500 unit untuk termasuk juga hunian difabel yang dilengkapi dengan sarana serta prasarananya. Rusunawa dan Mogot Jakarta Barat. Terdiri dari 4 tower, 16 lantai masing-masingnya ya, dengan sekitar 1.000 unit termasuk untuk hunian difabel juga yang dilengkapi sarana serta prasarananya.
Oke, selanjutnya kita juga ada lagi nih, rusunawa yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta ini tidak kalah saing dengan hunian vertikal atau hunian yang bertingkat seperti apartemen milik swasta pastinya ya. Karena memang rusunawa yang baru diresmikan tersebut menawarkan beragam keunggulan, yaitu kualitas fisik bangunan, sarana dan prasarana lingkungan. Selain itu juga rusunawa yang baru ini dibangun untuk mengedepankan kemudahan bagi para penghuninya seperti nantinya untuk mudah menjangkau transportasi umum, terus menyediakan ruang usaha bagi UMKM, serta pelatihan keterampilan sebagai upaya membangun kehidupan penghuni makin sejahtera. Gitu. Wah, bagus banget ya. Selain fasilitas yang lengkap juga manajemen penghunian pun dilakukan secara transparan dan cepat karena pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan juga Pemukiman atau Sirukim. Proses pendaftaran melalui Sirukim lebih singkat, yaitu 17 hari aja. Untuk pengaduan serta keadaan darurat nih akan diproses paling lambat 60 menit. Sementara untuk pengaduan sarana prasarana akan diproses paling lambat 2 kali 24 jam. Ya, jadi kalau kalian tertarik ya millennials kira-kira ingin tinggal di rusunawa tersebut, ini terdapat beberapa syarat tapi yang harus kalian penuhi. Nih tolong dicatat atau diingat-ingat kalau kalian memang berminat. Yang pertama harus memiliki kartu tanda penduduk atau KTP DKI Jakarta. Terus yang kedua, pemohon harus sudah berkeluarga karena memang rusunawa dari Pemprov DKI Jakarta ini diperuntukkan untuk satu keluarga aja. Dan yang ketiga, belum memiliki rumah tinggal sebelumnya. Gitu, jadi baru boleh. Yang keempat, pemohon merupakan masyarakat yang berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi atau UMP gitu. Wah, kira-kira nih kalau misalkan di bawah UMP semuanya punya smartphone gak ya? Pasti punya lah ya zaman sekarang ya, apalagi kan dengan aplikasi Peduli Lindungi dan lain-lain juga pasti harus punya semua mengharuskan kita untuk punya ya. Semoga semuanya bisa menjangkau dan juga bisa mendaftarkan diri gitu untuk bisa mendapatkan rusunawa ini. Pastinya untuk keluarga-keluarga yang belum memiliki hunian, nah harga sewa yang tinggi dan lain-lain, mungkin di sini kan dijanjikan dengan fasilitas gitu kan, fasilitas sarana prasarana juga untuk difabel. Dan juga lokasinya katanya dekat dengan transportasi umum. Strategis dicari. Strategis juga gitu kan. Ya semoga juga akan semakin memudahkan keseharian dalam menempuh tempat kerja gitu ya. Dan juga dekat dengan pendidikan katanya sekolah-sekolah ya. Karena dicari lokasinya katanya sih memang strategis seperti itu. Tidak jauh dari pusat perbelanjaan, pendidikan, transportasi umum gitu. Dan yang penting juga katanya kualitas bangunannya bagus. Iya, jangan sampai ngeri-ngeri sedap gitu kan. Iya benar banget, karena kan kita kalau ngomongin rusun gitu kan pasti jangka panjang penggunaannya ya. Nah hebat juga nih kalau misalkan bisa membuat dengan kualitas yang bagus nih. Jadi kita juga kan nyaman, bisa tinggal dengan aman, rasa aman gitu ya. Nggak takut gitu, apalagi kalau dapat yang di lantai mungkin atas kan agak-agak ngeri gitu ya kalau bangunannya nggak kokoh atau apa. Ya mudah-mudahan sih rusunawa ini menyajikan tempat tinggal atau tempat hunian yang layak gitu untuk warga DKI Jakarta gitu. Oke, kita masih akan break bahas dulu ya kali ya. Nanti kita mau bahas lagi. lagi, masih ada informasi penting banget nih buat kalian. Iya, makanya untuk kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi ya. Kita nggak lama-lama kan ninggalin kalian. Karena memang gak enak loh kalau ditinggal lagi sayang-sayangnya tuh. Iya gitu ya, lagi sayang gitu ya. Emang ada yang sayang sama kita ya di sini ya? Ada ya. Ada dong, harus ada dong yang sayang sama kita berdua. Seperti kita berdua sayang banget sama kalian. Sayang banget pokoknya. Nah sesuai janji kita masih mau lanjut nih ngomongin rusun ya kan. Nah kalau misalkan di sebelumnya kita udah bahas lokasi-lokasinya. Betul, tadi ada 22 aja. Lokasi ya. Benar. Yang tersebar di Jakarta pasti. Di Jakarta Utara, Jakarta Timur tuh banyak tuh. Gitu ya. Timur juga banyak banget gitu kan. Bahkan udah ada yang sampai tahap kedua gitu ya. Betul, revitalisasinya gitu. Dan juga pastinya dijanjikan dengan berbagai fasilitas dan juga mensupport untuk kaum difabel gitu. Nah ini penting banget nih untuk teman-teman kita juga kan pasti bisa tinggal di rusun kan pasti wah gimana nih untuk kaum difabel, ternyata dikasih juga sarana dan juga prasarananya. Nah ini kan pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki program hunian. Oleh karena itu nih di segmen kali ini kita bakal bahas tentang program hunian yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya adalah
hunian DP 0 rupiah. Nah, ini kan merupakan program strategis untuk memfasilitasi warga DKI Jakarta berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak huni, nyaman, dan juga terjangkau. Nah, melalui fasilitas pembiayaan uang muka dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, warga yang berhak bisa mendapatkan hunian dengan langsung mencicil biaya bulanan tanpa uang muka. Program hunian ini kini memiliki nama Samawa atau Solusi Rumah Warga katanya. Oh, bukan hanya pernikahan yang didoakan untuk Samawa. Betul. Ya. Untuk dapat hunian juga Samawa. Samawa ya. Oke, yang selanjutnya ada rumah susun. Nah, kalau rumah susun atau rusun ini merupakan program yang menyediakan fasilitas hunian vertikal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR terhadap hunian yang layak dan juga terjangkau pastinya. Program rusun di DKI Jakarta ini terbagi menjadi dua ya milenials ya, yaitu ada rumah susun sederhana sewa atau rusunawa, terus ada juga rumah susun sederhana milik atau rusunami gitu. Nah, rumah susun sederhana sewa atau rusunawa ini kan adalah rumah susun sederhana yang disewakan kepada masyarakat perkotaan yang tidak mampu untuk membeli rumah atau yang ingin tinggal untuk sementara waktu aja, misalkan lagi dinas gitu ya. Nah, sebagai hunian yang dibangun pemerintah untuk keluarga kurang mampu, rusunawa dapat diperoleh dengan cara pembayaran sewa per bulan. Pengelola bisa melepaskan hak dan juga status penghuni sewaktu-waktu. Jika taraf hidup ekonomi penyewa dinilai mengalami peningkatan sehingga tidak layak lagi menggunakan rusunawa sebagai tempat tinggal. Gitu, jadi pastinya akan langsung harus dirubah nih. Mohon maaf, pindah kan situ udah kaya gitu ya. Iya ya, nggak malu apa udah kaya tinggal di situ gitu kan ya. Oke, jadi kalau rumah susun sederhana milik atau rusunami ini adalah hunian yang dapat dimiliki oleh warga dengan sistem pembiayaan yang bersubsidi. Bantuan subsidi yang diberikan pun ini beragam ya, antara lain ada subsidi selisih bunga hingga maksimum 5%, bantuan uang muka hingga maksimum 7 juta rupiah, dan juga bebas PPN. Jadi meski telah menjadi hak milik, rusunami ini harus digunakan sendiri dan tidak dapat dipindah tangankan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi pemilik unit rusunami nantinya akan mendapat sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama perorangan atau badan hukum gitu. Terus ada juga nih kampung prioritas. Nah, pasti udah gak asing lagi ya. Tapi untuk kalian yang belum tahu, kampung prioritas ini merupakan program penataan kampung pada beberapa titik daerah yang menjadi prioritas pembangunan Pemprov DKI Jakarta. Kampung yang dimaksud di sini ini merupakan bentuk dari kampung kota yang memiliki karakter kampung dengan kehidupan sosial yang kental dalam komunitas dan juga kehidupan sehari-hari. Kampung kota ini merupakan bentuk pemukiman unik di kota besar Jakarta. Pembangunan kampung prioritas di berbagai area di Jakarta ini dibangun dengan kekhasannya tersendiri. Hal ini karena setiap kampung memiliki potensi yang berbeda-beda dan juga karakteristik masyarakatnya berbeda-beda pula. Ya, selanjutnya ada kampung deret. Wah, namanya lucu sih, kampung deret. Jadi kalau kampung deret ini merupakan program perbaikan rumah di pemukiman kumuh melalui penataan kampung. Adanya kampung deret ini bertujuan nantinya untuk menata pemukiman kumuh menjadi pemukiman yang bebas kumuh, sehat, dan nyaman pastinya, serta meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, kampung deret ini merupakan juga salah satu bentuk usaha untuk memperbaiki pemukiman kumuh, diantaranya program-program perbaikan permukiman kumuh lainnya. Wah, hidup tuh memang harus di lingkungan yang bersih ya, apalagi zaman virus kayak gini ya. Nyaman, bersih itu paling penting. Iya, nah berikutnya ini ada juga Community Action Plan atau CAP dan juga Collaborative Implementation Program atau CIP. Community Action Plan merupakan bentuk kolaborasi antara warga dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta. CAP diselenggarakan dengan tujuan agar warga dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan perumahan dan juga pemukiman yang sesuai tentunya dengan kebutuhan. Oke, setelah CAP tadi ya, terbitlah akhirnya Collaborative Implementation Program atau CIP yang merupakan langkah lanjutan untuk merealisasikan konsep CAP tadi. Nah, pada proses ini biasanya warga akan menjadi pelaku aktif kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan juga fisik lingkungan. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan nantinya warga ikut berperan aktif untuk membentuk lingkungan yang lebih baik, dan Pemprov DKI Jakarta juga dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan warganya gitu.
gitu. Nah, jadi itulah beberapa program Pemprov DKI Jakarta ya yang ada Iya. gitu kan. Yang ada yang nantinya akan direalisasikan, kita tunggu guys ya gitu. Tadi kan ada rusunawa, rusunami. Tapi ingat kalau kalian ingin membeli atau menyewa ya, itu harus dengan untuk kepentingan pribadi, tidak boleh lagi nanti Pindah tangankan lagi ke orang lain kayak gitu. Dan selain itu juga tentunya ada beberapa persyaratan nih kalau misalkan kalian mau sewa ataupun ingin membeli rumah-rumah subsidi gitu ya. Karena kan memang ini diperuntukkan untuk masyarakat yang pendapatannya itu di Di bawah bawah UMR. UMR gitu loh. Iya. Coba deh kayak misalkan UMR tuh sekarang 3 jutaan. 3 jutaan, di bawah 4 juta lah pokoknya. Ya kan, Di terus bawah tiba-tiba harus nyewa harganya sewanya misalkan 1,5 juta di Jakarta Tengah gitu ya. Nah, udah habis tuh uangnya. Listrik, makan. Lah, Ya, nggak nyampe sebulan sih itu kayaknya duit Iya, udah makanya habis kayak gitu. gitu. Makanya ini Nah, diperuntukkan kalau untuk misalkan- orang-orang yang penghasilannya di bawah itu. Nah, kalau penghasilan kalian itu 5 sampai 15 juta ya mbok jangan gitu ya. Kasihan sama orang-orang yang nggak punya tempat tinggal gitu kan. Makanya kenapa diadakan program seperti ini untuk di DKI Jakarta. Karena nggak bisa dipungkiri harga rumah di DKI Jakarta itu sudah melambung jauh. Terbang tinggi bersama mimpi. Ya udah mimpi aja kita nggak Mimpi dapet-dapet. aja kita, oke DP 0% gitu kan. Tiba-tiba Cicilannya. 4 juta selama 3 tahun, setelah 3 tahun 12 juta. Mau gaji berapa bang gitu kan. Deket gitu ya. Kita mau gajian berapa? Mau jadi CEO. Oke lah, kita silakan bermimpi bagi kalian warga Jakarta untuk memiliki hunian ya, apalagi Murah hunian ngeri ya. yang bisa 100 meter ke atas gitu ya, itu biarkan melambung Tinggi kayak lagu tadi, terbang tinggi Ya. bersama mimpi. Ya Oke udah. lah, kita kalau gitu mau ngimpi dulu punya rumah gedung ya, kita akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana. Iya, tapi tetap mimpinya di yang sini. mimpinya positif aja lah. Mimpi punya rumah gedung kan nggak apa-apa. Iya, baik. Siapa tahu ada sugar daddy, ya kan? Nggak tahu daddy-nya siapa ya kan? Jangan ikutin kalau yang itu guys ya. Jangan ikutin, Nggak kali aja apa-apa, dapat kan sugar daddy itu warisan. maksudnya daddy manis gitu. Papamu manis nggak? Oh iya manis. Ya udah Dong. manis. Siapa tahu papamu yang manis memberikan warisan yang banyak ya. Waduh, Oke, kita beli amin, rumah ya. di Jakarta. Baiklah, kita break dulu, nanti habis ini kita akan balik lagi dengan informasi, cerita, berita. Pokoknya menarik dari dalam dan juga dari luar negeri. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.